Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd kembali bergema di tanah Palestina. Setelah merayakan hari raya Idul Fitri, hari ini di Jumat yang mubarakah, sejak tadi malam saudara-saudara kita di Palestina kembali merayakan kemenangan ditandai dengan bendera putih yang dikebarkan oleh Israel. Gencatan senjata yang diumumkan oleh pemerintah Israel, sebuah kemenangan yang didapat oleh saudara-saudara kita di sana di tengah keterbatasan, di tengah perlengkapan militer yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan Yahudi penjajah Zionis laknatullah alaihi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita sebagai saudara, sebagai seorang mukmin juga wajib bergembira. Kita bergembira sebagaimana mereka pun bergembira, karena kita bagaikan satu tubuh. Al-mu'min kal jasad wahid. Antara mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, bagaimana kita tidak berbahagia, tidak bergembira, tidak senang, tidak suka, sedangkan di zaman Rasulullah ketika tentara Romawi yang notabene adalah Nasrani dimenangkan oleh Allah dari Persia, para penyembah api berhala, kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surah Rum, di mana orang-orang beriman pun bergembira. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari kemenangan orang Rum itu orang-orang yang beriman pun bergembira. Binasrillah, atas pertolongan Allah, di mana Allah menolong kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apalagi Palestina, tanah suci, tempat Nabi kita Isra dan Mi'raj diperjalankan dalam satu malam. Di sanalah tanah para nabi-nabi Allah sebelum Rasulullah pun. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, semuanya berada dalam tanah suci Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin yang terus diperjuangkan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, membebaskan Masjidil Aqsa dari kesewenang-wenangan, dari penjajahan orang-orang Nasrani kala itu.
Hadirin jamaah Jumat berbahagia, tentu kita lebih pantas lagi bergembira. Kalau saja orang-orang mukmin di masa Rasulullah bergembira dengan kemenangan Rum, maka kita hari ini lebih pantas lagi bergembira dengan kemenangan saudara kita di Palestina sana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tetapi perjuangan tidak sampai di situ. Yahudi tetap Yahudi, Zionis penjajah yang akan senantiasa mengingkari janji. Hari ini mereka menyerah, besok lusa kembali menyerang, kembali mengintimidasi kaum muslimin untuk masuk ke masjidnya, Masjidil Aqsa. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sungguh sangat zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman man'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh." Siapakah yang paling zalim, kata Allah? Siapakah yang paling zalim kecuali orang-orang yang melarang orang-orang beriman mengingat Allah di masjid-masjidnya. Lebih daripada itu, wasa'a fi kharabiha. Apalagi kalau ada upaya, ada usaha, wasa'a, ada upaya, usaha untuk meruntuhkan. Ayat ini berkaitan dengan Masjidil Aqsa ketika itu ingin diruntuhkan oleh orang-orang Romawi. Kemudian kembali kita ingat di mana orang-orang Yahudi hingga hari ini terus menjadikan Aqsa sebagai target utama. Perlu kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa hari ini, walaupun kaum muslimin boleh di bawah kekuasaan wewenang umat Islam, tetapi penjajah Israel telah menguasai di atasnya udaranya, begitu pula di bawahnya. Tinggal hitungan hari mereka, menurut mereka mampu kemudian meruntuhkan Masjidil Aqsa, sehingga menjadi alat propaganda untuk merebut satu persatu tanah kaum muslimin di sana. Saudara-saudara kita di Palestina rela mengorbankan tanahnya, rumahnya, hartanya, nyawanya sekalipun demi untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi Yahudi tetaplah Yahudi. Yang dikatakan di dalam Al-Quran begitu banyak. Allah ingatkan kepada mereka. Allah ingatkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang ahli kitab, khususnya orang Yahudi. Wa idh akhadna mitsaqakum. Banyak nada-nada ayat seperti ini. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, kata Allah. Ingatlah wahai ahli kitab, ingatlah wahai orang-orang Yahudi, ketika kami mengambil perjanjian kepada engkau, yaitu perjanjian dengan Nabi Musa untuk mentaati Taurat. Ketika Allah mengangkat Jabal Tur, gunung Tur di atas kepala mereka, agar mereka mau mentaati perjanjian itu. Saking kuatnya perjanjian yang Allah telah buat dengan orang-orang ahli kitab Yahudi, sampai-sampai Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka. Tetapi sejarah mencatat mereka terus menyalahi perjanjian, bahkan membunuh para rasul, mendustakan para rasul. Dan itu pula yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi berdampingan dengan orang-orang Ansar di Madinah, bersama membangun kota Madinah dengan perjanjian piagam Madinah, tetapi merekalah yang kemudian mengingkari janji. Ketika perang Ahzab terjadi, mereka menusuk dari belakang, sehingga Rasulullah menghukum orang-orang Yahudi, mengusirnya dari kota Madinah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu perjuangan tidak berhenti sampai di sini.
Terus kita bantu saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Zaman kita ini bukan zaman Abraha, kata seorang penulis. Bahwa di zaman dahulu orang-orang yakin Allah akan menolong agamanya walaupun tanpa perlawanan. Sebagaimana apa yang terjadi pada kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Ketika Abraha dengan tentara gajahnya ingin menyerang Ka'bah. Ketika sudah dekat Mekah, ya, mereka beristirahat di sana dan menjarah onta-onta orang Quraisy, termasuk 100 onta dari milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha meminta ontanya. Maka Abraha heran, apakah engkau hanya mengurusi onta sedangkan Ka'bah akan dihancurkan? Maka Abdul Muttalib mengeluarkan kalimat yang kita kenal sampai saat ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya pemilik onta ini, saya pemiliknya. Wal bait lahu rabb, dan sesungguhnya Ka'bah itu punya pemilik, punya Tuhan. Sayahmi, yang akan menolongnya, yang akan menjaganya. Dan benar saja, sebelum Abraha berhasil meruntuhkan Ka'bah, Allah utus ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, di mana dengan burung ababil ini bukan dari orang-orang yang ada saat itu. Muslim belum ada, Nabi Muhammad baru dilahirkan. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung ababil ini kemudian melempari mereka dengan hijarah, dengan batu min sijil yang menyala-nyala. Akhirnya Abraha pun hancur dengan burung kecil seperti itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita bukan zaman Abraha. Sunnatullah di zaman kita berbeda dengan sunnatullah di zaman itu. Sunnatullah di zaman kita adalah diperintahkan untuk mengambil sebab, mengambil usaha. Bukan burung ababil yang kita tunggu, tetapi kitalah yang ditunggu untuk berjuang, untuk mengorbankan apa yang kita mampu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW pun berjuang, berhijrah, mengambil sebab bagaimana bisa pertolongan Allah itu turun. Maka jadilah kita seperti burung-burung ababil itu, yang mengambil perang walaupun kecil, lemah. Burung ababil sangat lemah, kecil, tetapi kemudian dengan pertolongan Allah, Allah kemudian menolong dan memberikan pertolongan. Wa yansuru may yasha wa huwal azizul rahim. Sesungguhnya Allah menolong siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin a'azzakumullah, di hari Jumat yang mubarakah ini, mari terus berikan dukungan kita sekecil apapun itu, sebagai bentuk mengambil sebab untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa semampu kita untuk kaum muslimin di sana dalam menghadapi penjajah kaum Zionis Israel. Karena sesungguhnya doa silahul mu'min, sesungguhnya doa adalah senjata kaum muslimin. Doa adalah silah, doa adalah senjata kita yang terbaik. Dan tentu kita doa kepada diri kita juga agar diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, izin oleh Allah untuk terus bisa berjuang, untuk terus bisa membersamai saudara-saudara kita di sana. Kemudian selanjutnya mari kita terus memberikan dukungan. Seperti apapun yang kita mampu, kita bisa memberikan sedekah terbaik kita.
Infak terbaik kita berjihad dengan harta. Tidak hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi kita berjihad dengan harta kita. Kita menolong saudara-saudara kita dengan apa yang kita mampu. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Aqsa. Kita yakin Al-Aqsa akan terus dijaga sampai akhir zaman. Tempat pertemuan Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam akan terus dijaga. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menjaganya? Siapa yang kemudian bergerak menentukan sikap bersama orang-orang murabitin? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita terus ajarkan anak generasi kita bagaimana pentingnya mencintai Al-Aqsa itu. Dan hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita juga serukan kepada pemimpin kita, pada umat Islam seluruh dunia, bahkan negara kita Indonesia yang punya hubungan emosional dengan Palestina. Kemerdekaan kita raih dengan dukungan Palestina. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia harus menentukan sikap. Kita serukan kepada pemimpin kita, pada pemerintah kita untuk berani mengambil sikap melawan tragedi kemanusiaan yang luar biasa seperti yang terjadi di zaman ini. Dan tentu kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita bisa terus diberikan pertolongan dimanapun kita berada. Mari kita banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, fi Gaza, في كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.